kepada Bapak Bupati Wajo dan Bapak Dandim 1406 Wajo. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang telah meluangkan waktunya untuk acara TOSO pada malam ini terkait dengan adanya pembangunan jembatan Garuda Merah Putih di wilayah Kabupaten Wajo khususnya yang merupakan program pemerintah yang melibatkan TNI. Nah, pada kesempatan ini bagaimana tanggapan Bapak Bupati dengan adanya program pembangunan jembatan Merah Putih di Kabupaten Wajo ini, Pak? Terima kasih banyak Bu Ini pada tim. Jadi tentunya kalau kita melihat apa yang telah dilakukan salah satu kebijakan pemerintah pusat tentang pembangunan jembatan Merah Putih yang ada di wilayah Kabupaten Wajo, tentunya kami atas nama pemerintah daerah mewakili masyarakat mengapresiasi program pemerintah pusat dalam rangka pembangunan jembatan Garuda Merah Putih, yang ini tentunya pasti membantu masyarakat kami dan juga membantu pemerintah daerah. Ya, kita ketahui bersama sekarang ini pemerintah daerah sedikit mengalami suatu penurunan anggaran dari TKD yang ada, sehingga alhamdulillah dengan pembangunan jembatan ini tentu akan membantu masyarakat. Di samping itu juga dalam hal ini saya mengucapkan yang banyak terima kasih kepada Bapak Dandim 1406 Wajo bersama jajaran dan personil sehingga jembatan ini bisa terselesaikan, dan ini kolaborasi antara TNI dengan pemberdayaan masyarakat. Ini tentu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kita di Wajo untuk mendapatkan fasilitas jembatan ini sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan Bapak Dandim, di sini ada 7 pembangunan jembatan Merah Putih yang sudah terlaksana, sudah ada 4 titik dan sisanya ada 3. Nah, apa manfaat utama yang Bapak Dandim harapkan dalam pembangunan jembatan Garuda Merah Putih yang ada di Kabupaten Wajo, Pak? Terima kasih. Jadi untuk kami sementara ini membangun ada 7 titik, yang 4 titik itu sudah kami selesaikan tepat waktu, dan insya Allah dalam waktu dekat akan diresmikan. Untuk 3 titik ini sementara masih berproses, kurang lebih sekitaran 30% dalam tahap pembangunannya. Sasaran dari jembatan ini, yang pertama kita membangun jembatan ini yang betul-betul di pelosok desa, sehingga jembatan ini juga berguna bagi jalur perekonomian masyarakat. Contoh di Belawa jembatan gantung. Jadi setelah kami menanyakan kepada masyarakat, jembatan ini selama ini tidak digunakan, mereka sangat terkendala. Selama ini rusak, termakan usia. Nah, itulah yang akan perbaiki, sehingga pada saat jembatan ini selesai, hasil panen dari sawah mereka bisa langsung disalurkan melewati jembatan itu, memangkas waktu dan biaya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terus yang selanjutnya ada juga jembatan beton yang kami bangun. Itu juga akses bagi anak-anak sekolah di daerah Belawa. Termasuk satu lagi jembatan beton di daerah Lepangi itu merupakan jalur perekonomian masyarakat juga. Jadi ini kami harapkan sangat tepat sasaran untuk masyarakat yang ada di desa-desa yang bisa dibilang agak jauh dari pusat keramaian, sehingga mereka bisa langsung cepat menyalurkan hasil panen mereka. Termasuk yang pertama kami bangun itu di daerah Pamana, itu merupakan akses masyarakat. Apabila tidak ada jembatan itu, mereka akan jauh berjalan, bisa membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai ke sekolahnya mereka, khususnya bagi anak-anak sekolah. Sehingga dengan terselesaikannya jembatan yang kami bangun itu, masyarakat juga bisa dengan cepat memangkas waktu berangkat sekolah ataupun menyalurkan pendistribusian hasil
pertanyaannya. Demikian Ibu. Kita sudah mulai dari beberapa jembatan, diantaranya itu Pak, jembatan Watang Banua yang menghubungkan dengan kecamatan desa Celuet. Kemudian di situ apa seberapa penting jembatan itu untuk masyarakat di desa tersebut? Di desa tersebut memang sangat-sangat penting, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh untuk jalur mereka berangkat sekolah khusus bagi anak-anak kita yang karena di situ ada SD yang apabila jembatan itu tidak ada, itu mereka akan melingkar jauh berjalan. Mereka menyampaikan ke kami bahwa apabila tidak ada jembatan ini membutuhkan waktu sampai 1 sampai 1,5 jam untuk sampai ke sekolahnya mereka. Jadi dengan adanya jembatan ini mereka sangat berterima kasih. Jadi mereka tinggal menyeberang ke jembatan itu berjalan kaki, mereka udah bisa sampai ke sekolahnya. Saya tambahan Bu ya, bisa saya kasih tambah. Boleh. Jadi tentu pada kesempatan ini saya kira kalau tentang pembangunan jembatan ini saya kira sangat penting sekali ya. Bisa disampaikan dari Pak Dandim untuk jalur sektor pendidikan. Kalau saya melihatnya dari sektor peningkatan ekonomi masyarakat yang selama ini adalah sektor pertanian. Sekiranya dengan terbangunnya jembatan ini tentu memangkas biaya operasional. Nah, kalau mungkin jembatan ini tidak terselesaikan atau tidak bisa kita fungsikan, pasti biaya operasional karena harusnya sudah dengan Pak Dandim tadi ya harus melingkar jauh. Akan tetapi dengan pembangunan jembatan ini saya kira mengurangi biaya operasional karena tidak perlu lagi melingkar jauh, tapi ada protokol pas sehingga hasil produksi masyarakat khususnya di sektor pertanian ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua terus terang apa yang disampaikan tadi itu jembatan ini itu kalau saya tidak salah penerima manfaat yang ada di sana itu kurang lebih 2.000 jiwa. Ya kalau hitung-hitungannya kurang lebih 600 KK ya. Ya ini sangat membantu sekali bagi masyarakat kami khususnya daerah wilayah yang sudah terselesaikan pembangunan jembatan ini. Ya mudah-mudahan program ini bisa menjadi pembangunan yang berkesinambungan, artinya yang mungkin di luar kemampuan pemerintah daerah, sehingga mungkin ada kebijakan pemerintah pusat, jembatan-jembatan yang lain yang mungkin bisa melalui program pemerintah pusat yang bekerjasama dengan TNI yang dikolaborasikan dengan masyarakat yang mudah-mudahan. Karena terus terang kalau yang disampaikan dikasih selama pada ini juga membantu masyarakat kami khususnya bagi masyarakat yang punya skill dalam rangka pembangunan atau tuntukan yang apa bisa diperdayakan, sehingga ini pasti juga nilai poinnya bagi masyarakat sangat bermanfaat sekali. Jadi sekali lagi tentu saya mewakili masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kebijakan pemerintah pusat, terkhusus kepada personel TNI yang bisa mempromosikan kegiatan ini bergotong royong dengan masyarakat. Terima kasih. Untuk Bapak Dandim, sebagian besar masyarakat itu peranan besarnya terhadap dengan adanya pembangunan jembatan ini untuk terlibat dalam gotong royong, bagaimana Pak? Jadi dalam pekerjaan ini memang kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat. Dan inilah peran Babinsa kita untuk mengajak seluruh masyarakat, memberikan mereka pemahaman bahwa jembatan ini dibangun untuk masyarakat, sehingga TNI inilah wujud pengabdian kami sebagai seorang TNI kepada masyarakat, terkhusus bagi para Babinsa kami yang tidak henti-hentinya bekerja keras di lapangan, mengajak para masyarakat untuk saling bergotong royong sesuai dengan kebiasaan kita. Suatu pekerjaan itu akan lebih ringan apabila kita kerjakan bersama-sama. Dan alhamdulillahnya dengan kerjasama antara TNI dengan masyarakat, termasuk para pemerintah daerah, terkhusus di kecamatan ataupun di kelurahan, mereka juga sangat membantu dan bisa kami selesaikan tepat waktu. Demikian. Mungkin ada tambahan juga dari
Bapak Bupati bisa dijelaskan? Jadi kalau saya melihat Bu ini ya, dengan pembangunan jembatan ini ya saya kira sudah sangat pasti membantu masyarakat, mulai dari restriksi waktu, regulasi biaya dan segala macamnya. Karena pemikiran kami bahwa dengan pembangunan jembatan ini kan mempermudah, ya, mempermudah bagaimana penyaluran hasil-hasil produk pertanian, termasuk di sektor pendidikan, termasuk sektor perikanan. Jadi kalau tentunya bahwa dengan membangun jembatan ini masyarakat kan tidak perlu lagi membutuhkan biaya besar. Harus diambil dengan jalur yang jauh, tetapi dengan foto kompas ya tentu memberi suatu keringanan bagi masyarakat kita untuk bisa berbuat sehingga masyarakat itu sendiri rasakan manfaatnya sangat besar sekali karena dari segi biaya juga sudah terkurang. Yang kedua juga dari segi waktu ya mungkin kalau hasil panennya seperti di sektor perikanan, kalau panennya mungkin terlambat, ya bisa saja ikannya mungkin tidak bisa layak lagi dan segala macam. Tetapi dengan mempermudah, ya mudah-mudahan dari bukan saja nanti di Kecamatan Bilau, Sabah Paru, karena di sini ada 14 kecamatan Bu, ya kita mengharap selalu saya berkoordinasi dengan Bapak Dandim, tentu minta dukungan, saling sharing, kira-kira yang mana lagi yang menjadi skala prioritas. Pembangunan jembatan ke depannya ini mudah-mudahan ini bisa sangat membantu masyarakat kami di Kabupaten Wajo, sehingga di samping mempermudah akses layanan terutama bagi masyarakat kita yang mungkin ada yang sakit, untuk mempermudah cepat pertolongan dan segala macam yang kita harapkan inilah mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan dan mudah-mudahan tahun depan nanti 2027 mudah-mudahan pembangunan jembatan di Wajo itu lebih besar lagi. Ya kita tetap mengharap tadi saya dengar hasil laporan bahwa ada 7, yang mudah-mudahan kalau sampai 10-20 tahun depan alhamdulillah. Tentu ini sangat membantu pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wajo. Sementara ini kita lagi berusaha bagaimana memaksimalkan apa yang betul-betul menjadi prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, sehingga ini bisa kita lakukan khususnya melalui dengan program TNI dan kita juga memperdayakan masyarakat sehingga masyarakat ini bisa menimbulkan rasa kepedulian bahwa namanya gotong royong itu sangat penting bagi kita semua, antara pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat, sehingga tetap silaturahmi dan kebersamaan ini tetap terjadi. Itu barangkali. Ucapan terakhir Pak, apa pesan ucapan Bapak kepada personil TNI Pak dengan adanya pembangunan jembatan ini yang sudah terlaksana 100%? Jadi tentu pada kesempatan ini saya atas nama pribadi, atas nama mewakili masyarakat, atas nama pemerintah daerah mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membuat program ini. Yang kedua juga personil dari terutama Bapak Dandim 1406 Wajo yang begitu gigih, yang betul-betul memperlihatkan kerja keras yang baik selama beliau bertugas di Kodim 1406, termasuk personil jajaran TNI yang ada di Kabupaten Wajo. Ya tentu kami mengucapkan banyak terima kasih karena dengan kegiatan ini kami dari pemerintah daerah merasa sangat terbantu karena betul-betul masyarakat kami dibantu dengan pembangunan jembatan, baik jembatan Batu Mungkin, ada jembatan gantung juga. Nah, ini tentunya kami sangat berterima kasih. Tentu sekali lagi saya mengharapkan bahwa mudah-mudahan tahun berikutnya masih ada, kalau perlu masih ada tambahan, setidaknya masih ada kegiatan lain dan mudah-mudahan program ini bisa berkesinambungan sehingga yang belum bisa kita cover dari pemerintah daerah ya mungkin melalui program pemerintah pusat melalui TNI bisa kita berdayakan kembali, apalagi kita berdayakan masyarakat. Ini juga pasti membantu ekonomi masyarakat. Jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada personel TNI dalam hal ini keluarga besar Dandim 14 Wajo sehingga pembangunan yang sementara ini insya Allah mungkin salah satu besok akan diresmikan yang di Kecamatan Ngana Benua, yang mudah-mudahan silaturahmi kolaborasi ini tetap berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak atas Ya, kesempatannya. siap. Terima kasih Siap, Bapak siap, dan siap. Bapak. Ya. Demikian tadi pembicaraan kami dengan Bapak Bupati Wajo dengan Bapak Dandim 1406 Kabupaten Wajo dalam acara Tosop hari ini, malam ini. Kami cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.